Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Zahri Kurniawan dengan NPM 2315061113 dari kelas PSTIA. Pada video kali ini kita akan membahas tugas dari mata kuliah jaringan komputer, yaitu kita akan memberikan IP address dengan menggunakan DHCP. Di sini kita bisa lihat pada bagian kiri, ini adalah bagian dari Fakultas Teknik. Dan di sebelah kanan adalah bagian dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Langkah pertama, kita akan hubungkan semua device ini. Dari 5 PC ini akan dihubungkan ke switch, dari server akan dihubungkan ke switch, dan dari switch akan dihubungkan ke router. Dari router FT, kita akan hubungkan ke router FEB. Begitu juga di FEB, dari 5 PC ini kita akan hubungkan ke switch, dari server ke switch, dan dari switch ke router. Untuk koneksi kita akan pilih otomatis saja. Kita akan coba hubungkan dari PC dulu. Setelah itu kita akan hubungkan dari server ke switch. Setelah itu dari switch ke router. Dari router ke router. Begitu juga di FEB, di MAPIS ini kita akan hubungkan ke switch ini. Terakhir, kita akan hubungkan dari server ke switch. Di bagian FT, kita bisa lihat koneksinya sudah berwarna hijau. Untuk di FEB, di sini masih orange, tetapi akan berwarna hijau nantinya. Nah, di bagian router dan switch, kita bisa lihat masih berwarna merah, artinya masih belum terhubung. Karena defaultnya router ini belum hidup. Kita akan coba klik router, kemudian kita akan pergi ke CLI, lalu kita akan masuk ke exec mode. Kita ketikkan perintah enable, kemudian kita akan masuk ke konfigurasi global. Kita ketikkan configure terminal. Setelah itu kita akan masuk ke interface gigabit Ethernet 0/0. Lalu kita akan ketikkan perintah no shutdown. Begitu juga di interface gigabit Ethernet 0/1. Kalau kita lihat di sini, untuk interface gigabit Ethernet 0/0 dan 0/1 sudah hidup. Kita akan konfigurasi juga di router FEB. Kita masuk ke exec mode dengan mengetikkan enable. Lalu kita akan masuk ke konfigurasi global dengan mengetikkan configure terminal. Setelah itu kita akan masuk ke interface gigabit Ethernet 0/0. Kita ketikkan perintah no shutdown untuk menghidupkan. Setelah itu kita pindah ke 0/1. Kita ketikkan juga perintah no shutdown. Kalau kita lihat di sini, untuk interface gigabit Ethernet 0/0 dan 0/1 sudah hidup. Langkah selanjutnya, kita akan memberikan IP address kepada dua router ini. Kita klik routernya, kita pindah ke interface gigabit Ethernet 0/0, kemudian kita akan berikan IP address-nya dengan mengetikkan IP address 10.1.2.1 dengan subnetnya yaitu 255.255.255.0.
Setelah itu kita akan berikan IP address ke interface 0/1. Kita akan berikan IP address 209.165.200.225. Untuk subnetnya kita akan berikan 255.255.255.252. Kita pergi ke bagian config. Kita lihat di interface Gigabit Ethernet 0/0. Di sini sudah ada IP address-nya, yaitu 10.1.2.1, dan subnet mask-nya yaitu 255.255.255.0. Untuk di 0/1 juga sudah ada IP address-nya, yaitu 209.165.200.225, dengan subnet mask-nya yaitu 255.255.255.252. Kita akan klik router FEB. Setelah itu kita akan masuk ke interface Gigabit Ethernet 0/0. Setelah itu kita akan berikan IP address 209.165.200.256 dengan subnetnya 255.255.255.252. Setelah itu kita akan pindah ke interface Gigabit Ethernet 0/1. Kita berikan IP address 172.16.1.1 dengan subnetnya 255.255.255.0. Kita akan cek di bagian config. Kita lihat di interface Gigabit Ethernet 0/0. Di sini sudah ada IP address-nya, yaitu 209.165.200.226 dengan subnetnya 255.255.255.252. Di bagian 0/1 sudah ada juga IP address-nya, yaitu 172.16.1.1 dengan subnetnya 255.255.255.0. Langkah selanjutnya, kita akan berikan IP address di server. Kita pergi ke bagian config, kita pilih Fast Ethernet 0. Di IP configuration, kita pilih static. Kemudian untuk IPv4 address-nya kita akan isi dengan 10.1.2.2. Dan untuk subnetnya, kita akan isi 255.255.255.0. Setelah itu kita pergi ke bagian service, kita pilih DHCP. Di sini untuk service-nya kita akan klik on. Untuk default gateway-nya kita akan isi 10.1.2.1. Dan DNS servernya 255.255.255.0. Lalu untuk maksimum usernya kita akan buat menjadi 100. Lalu kita pilih save. Setelah itu kita akan konfigurasi server FEB. Kita pergi ke bagian config, kita pilih Fast Ethernet 0, kita pilih static pada IP configuration, kemudian kita isi untuk IPv4 address-nya, yaitu 172.16.1.2. Untuk subnet mask-nya 255.255.255.0. Lalu kita pilih bagian service, kita klik di DHCP. Untuk service-nya kita pilih on, kemudian untuk default gateway-nya kita akan isi 172.16.1.1. Untuk DNS servernya kita akan isi 255.255.255.0. Untuk maksimum usernya kita buat menjadi 100. Kita pilih save dan kita close. Selanjutnya kita akan pilih di bagian PC untuk fakultas teknik. Kita pilih config, lalu kita bisa lihat
Pada gateway DNS IPv4 ada pilihan DHCP dan statik. Kalau kita klik DHCP, di sini akan otomatis keisi untuk default gateway-nya dan DNS servernya. Untuk default gateway-nya yaitu 10.1.2.1 dan DNS servernya adalah 255.255.255.0. Untuk PC 1 sampai 3 kita akan buat menjadi DHCP dan untuk PC 4 sampai 5 kita akan buat menjadi statik. Di PC 4 kita pilih statik, kita isi default gateway-nya yaitu 10.1.2.4 dan servernya 255.255.255.0. Begitu juga di PC 5, kita buat statik. Kita isi default gateway-nya 10.1.2.5. Untuk DNS servernya 255.255.255.0. Setelah itu kita akan konfigurasi PC di bagian FEB. Kita pilih config, kita pilih DHCP. Dan akan otomatis keisi untuk default gateway-nya, yaitu 172.16.1.1. Dan DNS servernya 255.255.255.0. Untuk PC 2 juga sama, kita pilih DHCP. Dan PC 3 juga sama, DHCP. Untuk PC 4 dan PC 5 kita akan buat menjadi statik. Kita isi 172.16.1.4 dan DNS servernya 255.255.255.0. Dan untuk PC 5-nya kita buat statik juga, kita isi. Untuk default gateway-nya 172.16.1.5. Dan DNS servernya kita buat menjadi 255.255.255.0. Setelah itu kita akan klik di bagian router, kita pilih CLI, lalu kita akan exit dari interface, dan kita akan exit, dan kita akan exit juga dari global configuration. Sini kita akan coba ketikkan perintah show IP root. Nah, di sini bisa dilihat dari interface gigabit Ethernet 0/0 dan 0/1 sudah terhubung. Yang artinya ini sudah berhasil. Dan kita juga bisa lihat pada router FEB, kita exit ke setelah itu kita akan ketikkan perintah show IP root. Nah, di sini kita bisa lihat pada interface gigabit Ethernet 0/0 dan 0/1 sudah terhubung. Lalu kita akan coba di setiap PC, kita akan coba menghubungkan dengan menggunakan perintah ping. Kita akan ke desktop, kemudian kita pilih command prompt. Setelah itu kita bisa ketikkan perintah ping 10.1.2.1. Dan untuk hasilnya, ini berhasil ya diterima. Tidak ada yang tidak diterima. Kita akan coba juga ke titik 2. Di sini juga berhasil. Namun kalau kita ke FTB, ini masih belum bisa. Kita bisa lihat ya, hasilnya adalah destination host unreachable. Kemudian kita akan coba di bagian FEB. Kita pergi ke desktop, kemudian command prompt. Kita ketikkan perintah ping 172.16.1.1. Kita bisa lihat hasilnya
berhasil diterima semuanya. Kita akan coba juga titik 2. Dan hasilnya juga sama, berhasil semua. Sekian dari pembahasan video kali ini. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.